Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, happy weekend untuk kita semua. Hari ini adalah Sabtu 7 Januari 2023, Sabtu pertama di bulan Januari yang diinisiasikan sebagai Sabtu para Imam. Kita berdoa untuk para imam supaya mereka semakin penuh dengan sukacita dalam karya pelayanan, semakin hidup suci dan setia. Para imam ojo dibanding-banding ke, apalagi dirasani, mesake jadine. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apa engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu, ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama dengan ibu, saudara-saudara, dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ beberapa hari saja. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali dalam ziarah, saya berkunjung ke winery, dan di sana ada tulisan dalam bahasa Latin demikian: "In vino veritas, in aqua sanitas, in cervesio felicitas." Juga ada terjemahannya dalam bahasa Inggris demikian: "In wine there is truth, in water there is health, and in beer there is joy." Mantap sekali kalau diartikan dalam bahasa Indonesia demikian. Dalam anggur ada kebenaran, dalam air ada kesehatan, dan dalam bir ada sukacita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang mukjizat pertama yang dibuat oleh Yesus. Dikisahkan dalam pesta perkawinan di Kana, kalau anggur mereka habis, sementara pesta masih berlangsung. Dalam tradisi Yahudi, anggur memiliki peran penting dalam pesta. Buah anggur menjadi simbol sukacita dan berkat yang berkelimpahan. Kehabisan anggur dalam pesta merupakan sebuah kegagalan dan bencana bagi tuan rumah yang mengadakan pesta. Kita dapat merenungkan sikap Bunda Maria yang solutif dan tanggap ketika melihat persoalan ini. Bunda Maria datang kepada Yesus dan meminta kepada para pelayan untuk menuruti apa yang dikatakan oleh anaknya. Awalnya terkesan Yesus menolak permintaan Bunda Maria dengan mengatakan,
Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Yesus melakukannya juga. Dan sungguh mukjizat terjadi. Air berubah menjadi anggur yang paling baik. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, air merupakan simbol kemanusiaan yang tawar dan hambar. Ketika kita mau taat kepada Tuhan dan melalui restu Bunda Maria, air yang tawar berubah menjadi anggur yang membawa sukacita. Jangan biarkan hidup kita menjadi tawar dan hambar karena kita nggak mau taat pada Tuhan. Datanglah kepadanya, maka anggur sukacita dan berkat berkelimpahan akan dikaruniakan Tuhan bagi kita, juga di tengah-tengah keluarga-keluarga kita. Selamat bermenung, happy weekend, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.